Yap, secara garis besar, tentu saja kemajuan sebuah timnas yang paling dinilai adalah soal timnas senior. Dan bersama Sinteyong, tim Garuda pada akhirnya mampu membuat sebuah langkah pasti untuk bersaing di level Asia. Itulah mengapa FIFA melalui laman resminya turut memberikan apresiasi mengenai kesuksesan timnas apresiasi Indonesia betul ya oleh FIFA ya. Setelah Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga, FIFA memberikan pujian atau dukungan kepada Indonesia. Sangat luar biasa tentunya ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, seperti biasa, jika ada media atau tokoh ternama memberi pujian kepada Indonesia, maka Vietnamlah yang akan jadi pihak terdepan untuk memberikan sebuah nyinyiran. Entah gabut atau kurang bahan, pokoknya tiada hari tanpa berita Indonesia. Atau istilahnya, nggak Indo nggak makan. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola tentunya. Kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan mengulas berita terupdate dari perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Oke, buat teman-teman yang saat ini menyaksikan wajah saya atau sedang melihat video ini, saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang, dimurahkan segala rezekinya, kemudian selalu sukses dimanapun teman-teman berada. Oke, di video kali ini kita seperti biasa akan mereaksi salah satu channel YouTube yang akan mengulas berita Timnas Indonesia, ya, dimana dikatakan bahwa Timnas Indonesia mendapatkan pujian, mendapatkan dukungan langsung dari FIFA sehingga membuat negara-negara tetangga khususnya Vietnam ini merasa iri terhadap Indonesia karena Indonesia dianggap sebagai anak emas dari FIFA. Karena kita ketahui Indonesia dalam beberapa tahun ini menunjukkan perkembangan sepak bolanya yang begitu luar biasa di bawah pelatih Sinteyong, bagaimana ia mengubah sepak bola Indonesia yang dulunya sempat terpuruk dan saat ini sudah mulai merangkak naik, bahkan sudah mulai diwaspadai oleh tim-tim Asia lainnya. Karena saat ini Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk bisa tampil bagus di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga karena lawan yang dihadapi adalah lawan yang begitu berat. Ada Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Ini tentunya pelatih Sinteyong akan mempersiapkan diri dengan menambah beberapa pemain keturunan. Karena melihat kemajuan sepak bola Indonesia yang begitu pesat, ya, berkembang dari beberapa tahun ini, FIFA memuji kualitas dari Indonesia dan mendukung Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tetapi lagi-lagi media tetangga ini iri terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Gals. Ya, buat teman-teman yang belum pernah atau berkunjung ke channelnya bisa bantu like dan subscribe agar channelnya bisa berkembang dan kita bisa melihat informasi dari perkembangan Timnas Indonesia setiap harinya. Oke, biar kalian tidak gagal paham dengan apa isi videonya, tanpa lama-lama kita langsung saja lihat videonya. Hari demi hari, sepertinya tak lepas dari pembahasan soal Indonesia. Yap, melihat perkembangan timnas yang sekarang, maka wajar banyak media-media khususnya di luar negeri yang terus mencari tahu soal dipantau terus ini Indonesia ya dengan media-media luar negeri. Memastikan satu tempat di round 3 kualifikasi Piala Dunia membuat JICES dan kolega makin disorot. Termasuk FIFA sendiri yang dalam website resminya turut memuji perkembangan timnas Indonesia. Bahkan 6 pemain timnas pun juga mendapatkan atensi khusus. Ada 6 pemain ya mendapatkan atensi khusus dari FIFA. Menjadi semakin iri dan tak segan menyebut jika Indonesia ini beneran anak emas dari FIFA. Dianggap anak emas ya Indonesia karena perkembangan sepak bolanya yang semakin maju ya. Sampai diangkat-angkat itu pelatih Sinteyong. Ini ketika merayakan kemenangan ya atas Vietnam. Keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu saja menjadi catatan prestasi yang patut dibanggakan. Terlebih, dalam kurun waktu kurang lebih setahun terakhir, prestasi timnas Indonesia baik di level senior ataupun kelompok umur memang mantap. Apalagi sekarang, banyak nama-nama baru di timnas Indonesia yang dianggap bisa membawa energi positif bagi masa depan timnas Indonesia. Di tim U16, kita bisa melihat gimana Goli, Mirza, Matt Becker,
dan Alberto yang dianggap paling menonjol. Lalu di tim U20 ada pemain-pemain diaspora Oke, yang kita dinilai lihat punya ya, potensi pemain bagus. keturunan Dan banyak timnas sekali ya U23 di timnas serta Indonesia senior, U20. ya secara garis besar komposisi pemainnya sama, membuat Ini harapan timnas publik senior. tanah air untuk melihat timnas kebanggaan terbang tinggi menembus tebalnya dinding top level kian terbentang nyata. Ya, ini adalah striker timnas Indonesia U16 ya, Alberto. Ketika pemain-pemain timnas Indonesia U16 ini yang mengikuti kejuaraan Piala AFF U16. Nah, ini timnas Indonesia U20 ketika mengikuti Thailand Cup. Yap, secara garis besar, tentu saja kemajuan sebuah timnas yang paling dinilai adalah soal timnas senior. Dan bersama Sinteyong, tim Garuda pada akhirnya mampu membuat sebuah langkah pasti untuk bersaing di level Asia. Itulah mengapa FIFA melalui laman resminya turut memberikan apresiasi mengenai kesuksesan timnas apresiasi Indonesia betul yang ya oleh berhasil FIFA ya. kedua, Setelah Indonesia kualifikasi berhasil Piala lolos Dunia. ke ronde ketiga, FIFA memberikan pujian atau dukungan kepada Indonesia. Sangat luar biasa tentunya ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Yap, dalam pembahasan tersebut, timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Di mana taktik jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil menggebrak. Bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala AFF kemarin ketika Indonesia mampu lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang Menjadi sejarah. sejarah ya Selain Indonesia itu, lolos FIFA ke juga tak lupa 16 memberikan besar pujian untuk para Piala pemain Asia timnas kemarin. Indonesia, khususnya talenta-talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang mereka anggap sebagai kekuatan mereka. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman. Dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta. Talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Asia U23 2024. Mereka energi tambahan seiring dengan pemain kaya pengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Tulis FIFA. Ini bagaimana pemain-pemain ya ketika kemarin mengikuti ajang Piala Asia. Apalagi sekarang Indonesia sudah banyak ketambahan pemain keturunan, tentu akan bisa berbicara banyak ya di ajang kualifikasi nanti. Lebih lanjut, FIFA juga memuji bagaimana kinerja Sinteyong sebagai pelatih yang dianggap memiliki kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Ya, menurut FIFA, apa yang dilakukan oleh Coach Shin selama menukangi timnas Indonesia benar-benar dianggap sebagai sebuah keajaiban. Dan PSSI disebut pintar karena mau memberikan kontrak jangka panjang kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di bangku cadangan, pelatih Sinteyong juga memberikan pengaruh yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020. Kemampuan taktis dan pendekatannya yang keren telah membantu tim. Sepak bolanya telah meningkat hampir 40 peringkat di peringkat FIFA. Kinerjanya di Piala Asia 2023 adalah yang terbaik hingga saat ini, tegas FIFA. Selain timnas Indonesia, FIFA juga memuji pelatih Sinteyong ya, yang mampu mengangkat atau mendongkrak sepak bola Indonesia lebih baik. Bahkan di peringkat FIFA pun Indonesia sudah menanjak 40 peringkat. Ini artinya kinerja dari pelatih Sinteyong sangat terbukti. Ya, bahkan FIFA saja mengakui. Di sisi lain, seperti biasa, jika ada media atau tokoh ternama memberi pujian kepada Indonesia, maka Vietnam lah yang akan jadi pihak terdepan untuk memberikan sebuah nyinyiran. Entah gabut atau kurang bahan, pokoknya tiada hari tanpa berita Indonesia. Atau istilahnya, nggak Indo nggak makan, gitu deh. Jadi setiap hari ya, media-media Vietnam ini Yap, media Vietnam memantau perkembangan timnas Indonesia. Memang mengakui timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian luar biasa, namun pada saat yang sama, kesialan juga menimpa skuad Garuda. Di mana itu berkaitan dengan posisi Indonesia yang masuk grup neraka bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Bahkan secara terang-terangan media tersebut menilai kalau Indonesia hanya akan jadi lumbung gol lantaran berstatus sebagai tim terlemah. Dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini, FIFA memberikan pujian khusus untuk timnas Indonesia lewat sebuah artikel. Sayangnya, timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan disebut grup maut. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China, timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup dan berpotensi jadi lumbung gol. Tulis di itu adalah pernyataan dari media Vietnam ya, yang
menganggap lemah Indonesia, dan Indonesia ini bahkan dianggap sebagai tim pelengkap di ajang kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga. Oke, kita akan buktikan nanti ya di ajang kualifikasi nanti. Kita lihat bagaimanakah perkembangan. Apakah Indonesia mampu berbicara banyak atau apa yang dikatakan media Vietnam itu benar. Kita lihat nanti. Ya, berkaca dari media Vietnam tadi, memang benar kalau Indonesia ini masuk grup paling sulit dan status Indonesia adalah tim terlemah. Tapi jangan bandingkan Indonesia dengan kalian ataupun Thailand yang datang ke round 3 dengan skuad ala kadarnya. Bahkan tim-tim besar macam di grup C pun tak menganggap Indonesia selemah itu. Lantaran apa? Ya karena Indonesia sekarang beneran udah berbeda. Mungkin skuad Garuda masih banyak kekurangan, tapi secara overall permainan tim ini udah jauh lebih bagus. Ditambah keberadaan para pemain dari Eropa. Dan menurut PSSI hal itu masih akan terus diusahakan bertambah. Dan perlu diingat, pemain diaspora ini kualitasnya beda jauh bila dibandingkan pemain naturalisasi seperti era-era dulu. Pemain yang ada sekarang macam Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Jay Sess, dan Shane Patinama adalah pemain yang berpengalaman mentas di liga ternama Eropa, khususnya Belanda dan Belgia. Bahkan sejelek-jeleknya Jordi Amat, secara jam terbang dan mentality, ia berpengalaman main di Liga Inggris, Spanyol, dan Belgia, serta pernah bertanding melawan para bintang top dunia, termasuk dua pemain yang dianggap GOAT, Ronaldo dan Messi. Selain itu, pemain-pemain muda seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi, Rafael Strijk, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Nathan Chu Aon juga nggak bisa dianggap sepele. Belum lagi calon pemain-pemain baru yang sedang dikebut terus oleh PSSI seperti oleh Romeni, Kevin Dix, ada tambahan pemain keturunan ya. Randers, Tristan Guyer, sampai Martin Paes, membuat Indonesia ya kali bisa dibantai semudah itu. Jadi sangat matang ya kalau kita lihat persiapan timnas Indonesia jika berhasil mendapatkan pemain-pemain keturunan tambahan. Akan sulit rasanya Indonesia dikalahkan. Ya, kemungkinan besar Indonesia sangat mempunyai peluang yang begitu besar yang bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, ini ketika Erick Thohir memberikan motivasi kepada para pemain. Kita lihat pemain-pemain keturunan yang akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Ini ada Martin Paes, kemudian Miss Hilger, ada oleh Romeni juga. Ini adalah pemain-pemain yang mempunyai kualitas Eropa. Nah, oke teman-teman semua, baru saja kita lihat tadi tayangan video bagaimana menjelaskan bahwa FIFA secara tidak langsung memuji bahkan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia karena timnas Indonesia sudah mampu lolos ke ronde ketiga. Bahkan FIFA memuji Indonesia karena penampilan timnas Indonesia di beberapa tahun ini mengalami perkembangan, dimulai dari ajang Piala Asia kemarin. Indonesia berhasil memecahkan sejarah ya, lolos ke 16 besar. Kemudian timnas Indonesia U23 juga di ajang Piala Asia U23 kemarin berhasil lolos ke semifinal, bahkan hampir lolos ke ajang Olimpiade. Dan sekarang timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga. Ini merupakan sejarah bagi Indonesia, kemajuan sepak bola Indonesia, dan FIFA memuji Indonesia bagaimana perkembangan pesat dari Indonesia. Selain itu FIFA juga memuji pelatih Sinteyong yang bagaimana ia bekerja secara maksimal, mampu mengangkat sepak bola Indonesia ke arah yang lebih maju dan berkembang. Selain itu, Indonesia juga sudah akan mempersiapkan pemain-pemain keturunannya dan akan menambah lagi pemain-pemain keturunan yang ada di Eropa seperti Kevin Dix, oleh Romeni, Hilger, dan kasus dari Martin Paes ini sedang dikebut, sedang diproses, dan rencananya akan terus dikebut ya progresnya, sehingga pemain-pemain Martin Paes dan keturunan yang lain ini secepatnya bisa membela timnas Indonesia. Nah, melihat dukungan penuh yang diberikan FIFA ini, media tetangga khususnya Vietnam ini merasa iri
dengan kemajuan sepak bola Indonesia yang dipuji oleh FIFA langsung. Bahkan Indonesia disebut sebagai anak emas dari FIFA. Tanpa kita sadari, media-media Vietnam setiap harinya memantau terus perkembangan sepak bola Indonesia. Karena ia melihat sepak bola Indonesia ini berkembang sangat pesat ya. Bahkan dulunya Indonesia sering dikalahkan Vietnam, sekarang terbalik. Indonesia yang sering mengalahkan Vietnam. Nah, oke, bantu like, subscribe channel ini agar terus bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang terupdate dari perkembangan timnas Indonesia. Jangan lupa dukung channel ini dan nantikan video kami selanjutnya, dan salam olahraga.